Baik, anak-anak semuanya kita mulai, sudah lengkap, sudah on semua kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala siang ini kita bisa kembali bertemu di Zoom meeting ini untuk kuliah telaah kurikulum dan buku teks geografi. Nah, sengaja pada minggu ini, pada pertemuan minggu ke-11, kita coba adakan Zoom meeting daring sinkron untuk merespon perkembangan tugas yang telah dibuat. Overall sih tugasnya sudah masuk sekitar 1/4 atau 1/3 ya dari total populasi di kelas kita. Mungkin ada yang ragu seperti apa sih bikinnya gitu. Sengaja Bapak tidak terlalu menjelaskan di awal karena ingin melihat kemampuan Ananda untuk merespon tugas yang diberikan. Dan memang hasilnya belum sesuai harapan ya, maka Bapak merasa perlu untuk melaksanakan Zoom meeting ini untuk menjelaskan teknis agar tugas yang dibuat itu benar-benar berdampak bagi Anda semua. Jadi sebagai seorang calon guru, Anda harus mengetahui perkembangan di dunia luar, yang salah satunya itu adalah soal-soal yang diujikan pada Olimpiade Sains atau kompetisi sains nasional bidang geografi atau bisa juga kebumian dan IPS untuk level SMP-nya. Maka dari perkembangan yang ada, maka Bapak akan coba berikan penjelasan seperti apa sebenarnya tugas yang diharapkan itu. Jadi ini case-nya, kasusnya itu adalah soal-soal yang diujikan pada KSN atau OSN ya atau KSM. Nah, dari yang masuk itu baru membuat soal, kemudian kunci, kemudian relevansinya dengan kurikulum standar isi. Nah, jadi yang pertama itu Ananda langkahnya ya biar paham semua. Bapak akan share screen dulu. Nah, ini langkah kerja yang pertama adalah pilih paket yang akan dianalisis. Ini sudah dilakukan. Apakah di kelas ini sudah dapat paket semua? Sudah dapat paket ya? Sudah, oke. Lalu yang kedua, petakan sebaran soal. Jadi petakan sebaran soal ini, kalau contoh yang dibuat oleh teman Anda seperti ini. Ya. Jadi ada soal, sorry namanya belum di-skip. Ini soal jawaban dan KD. Nah, harusnya kebalik. Jadi nomor dulu, kemudian KD-nya. Jadi KD ini diurut dari 3.1 kelas 10 sampai 3.8 atau 7 di kelas 10. Jadi ada 18 KD yang Anda urut dari kelas 10, 11, dan 12. Nanti ini KD-nya di sini ya. Ini KD-nya. Lalu di sini yang kedua ini ada, di sini itu adalah soal atau nomor soal. Nah, jadi contohnya KD 3.1 ya, kelas 10, 3.1. Ternyata untuk KD ini muncul soal nomor 13. Ya, nomor soal 13. Nomor soal 13, lalu level kognitifnya di sini. Nah, bicara level kognitif, tentu di sini Anda menjelaskannya itu adalah C1 atau sampai C6. Nomor soal contohnya 11. Ini KD 3.1 bla 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 bla, tuliskan nama KD-nya. Ya, tuliskan. Nah, seperti itu Anda semua. Jadi tabel itu adalah nomor KD, nomor soal, artinya soal berapa yang muncul pada ini, lalu level kognitif. Mungkin ini soalnya C2. Nah, bagaimana penempatan C1 sampai C6 itu udah ada di mata kuliah evaluasi. Anda udah ngambil evaluasi pembelajaran?
Sudah atau belum? Belum, Pak. Belum, Belum. Pak. Oke, kalau begitu kalau belum berarti Belum, Pak. nah, berarti belajar mandiri. Apa itu C1, C2, C3, C4, C5, C6 ya? Ini adalah level kognitif berdasarkan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom revisi tahun 2001. Nah, silakan Ananda coba literasi ke sana, cek apa itu taksonomi Bloom level taksonomi Bloom revisi tahun 2001. Nah, nanti berarti ada 18 ya Ananda ya, 18 KD. Kalau Anda dapat paket soal kabupaten kota, itu soalnya biasa 90. Berarti satu KD itu bisa jadi soal nomor 11, nomor 21, 23, sama 34 atau 32. Contohnya begitu. Berarti satu soal itu, soal nomor 11 C berapa, soal nomor 23 C berapa. Jadi setiap soal itu tuh C-nya beda. Ya, C-nya beda. Kalau C1 itu kan pengetahuan ya, pengetahuan. C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta atau create. Silakan nanti Ananda mempelajarinya lebih dalam. Ya, memang tidak harus selalu diajarkan sih ya. Ananda bisa belajar mandiri. Oke, ini tugas 1. Membuat analisis dan pemetaan sebaran soal berdasarkan kurikulum. Apakah ada yang ragu di sini? Atau sudah clear? Silakan, Ananda. Maaf Pak, share screen Bapak tidak sesuai dengan contohnya Pak. Yang mana ini? Sekarang jalan, Pak. Nggak Nggak jalan, jalan, ya. Pak, dari tadi, Pak. Yang nampak, sekarang yang nampak yang mana? Yang Langkah kerja, Pak. Hah? langkah kerja, Pak. Masih langkah kerja, Pak. Oh, masih langkah kerja ya? Iya, Wait. Pak. Wait, sorry. Okay. Kalau yang ini udah tampak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Ada, Pak. Oke, I'm so sorry ya. Jadi untuk pemetaan dibuatnya tabelnya seperti ini ya, Muhammad Ranto Harahap ya. Makin subur Anda ya. Ya, efek dari daring ya. Jadi nomor kemudian KD diurut 3.1 kelas 10 dulu ya. Mungkin tambah kelas juga nggak apa-apa di sini. Tambah kelas juga nggak apa-apa. Biar berurut dia ya. Kelas. Nah, begitu. Ya. Jadi nomor kelas 10 dulu. Kelas 10 KD 3.1. Nah, diurut apa nama kata-katanya. Nah, tulis kalimatnya. Oke. Nomor soal, berarti nomor soal itu harus satu-satu. Nomor 11, 23, 32. Nanti baru ada C1, ini mungkin C4, ini mungkin C2. Nah, seperti itu. Ya. Nah, setelah dapat, kalau ini udah paham ya Nanda semuanya? Paham, Pak. Paham ya, ini easy lah ya, easy kerjanya. Tinggal melihat saja. Nah, terakhir kan ada 18 ya, 18 KD. Nah, nanti Anda lihat persentasenya. Ya, jadi dibagi saja. Jadi contohnya 3/90 kali 100. Berarti untuk paket soal ini, ya, untuk paket soal ini berarti 3/90 berapa ya, Ranto? 30, Pak. Berapa? 3/90 Kali 100. kali 100. Berapa? Berapa, Mas?
3,3 Pak. 3,3 ya? Oke, berarti 3,3% soal pada paket soal itu berdatang dari KD 3.1 kelas 10. Jadi nanti per KD-nya ada persentase, lalu nanti per kelasnya. Jadi kelas 10 berapa persen, kelas 11 berapa persen, kelas 12 berapa persen. Jadi nanti akan terlihat, ya, jadi akan terlihat nanti soal Olimpiade untuk paket ini, itu yang banyak tuh kelas berapa sih yang soalnya yang keluar. Nah, contohnya ternyata 50% kelas 10. Berarti nanti ini menjadi patokan bagi guru atau bagi Anda yang barangkali diminta tolongin oleh sekolah untuk membina adik-adik, lebih banyak memberikan materi-materi di kelas 10. Itu gunanya. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Kita Bapak anggap ini cukup ya. Ini cukup, ini nge-zoom nih nggak usah lama-lama. Nanti Anda bisa masak lagi nih ibu-ibu ya. Sekarang yang kedua, membuat analisis dan pembahasan soalnya. Nah, jadi yang dibikin kemarin itu mohon maaf ya, belum sesuai dengan standar yang Bapak harapkan. Nah, jadi membuat pembahasannya itu pakai slide presentation. Jadi pakai PPT ya, pakai PPT. Takah apo PPT-nya, iku apa cubo caliakan untuk Anda semua. Yang tidak mengerti bahasa Minang, lihat teks di bawah ini ya. Nah, ini contohnya. Nah, nih. Nah, Anda udah lihat nih? Ini soal dan pembahasan OSK Geografi tahun 2017. OSK berarti tingkat kabupaten kota ya. Anda silakan gunakan slide atau template PPT yang lebar, sehingga nanti baterainya bisa banyak. Ya, ini tahun 2017. Ini contohnya. Nah, ini contoh soal 1. Jadi, Anda bikin soalnya. Soalnya seperti ini. Jadi, silakan berkreasi. Soal, banyak peristiwa banjir terjadi di tanah air beberapa waktu belakangan ini, khususnya untuk wilayah dengan pola curah hujan. Ini soalnya. Ini pilihannya ya. Pilihan optionnya, lalu ini jawabannya. Nah, tidak cukup sampai di sini. Nah, kenapa jawabannya munsonal? Maka harus ada penjelasannya. Penjelasan soal itu bisa menggunakan peta, bisa menambahkan grafik, bisa menambahkan konsep atau teori. Bisa, kalau seandainya penjelasan itu panjang, boleh beberapa slide. Tapi cukup dengan satu ini. Yang penting yang Anda pahami ketika membahas soal itu, tidak hanya membahas kuncinya kan munsonal, tidak hanya membahas munsonal, tetapi option ini pun harus terbahas. Jadi munsonal itu apa? Terbahas dalam pembelajaran. Ekuatorial itu apa? Berarti kita membahas materi tentang tipe curah hujan di Indonesia. Ada munsonal, ada ekuatorial, ada lokal. Nah, ada konvektif ini pilihan pengecohnya ya, karena konvektif itu adalah jenis hujan, bukan tipe pola curah hujan. Nah, jadi ada soal, ada pilihan, ada jawaban, lalu ada penjelasannya. Dan penjelasan ini harus, wajib, kudu ya, dilengkapi dengan gambar, peta, grafik, tabel, pendukung, infografis, plus ada penjelasan ringkasnya. Yang dijelaskan bukan hanya kunci, yang dijelaskan juga ada pilihan ganda opsi yang lain. Jadi satu soal itu dibahas tuntas. Nah, ini akan menjadi case sekaligus proyek akhir ya. Jadi Ananda nanti silakan bersitungkin untuk mengerjakan ini. Masih ada sekitar 5 atau 6 minggu lagi sebelum semester berakhir. Tapi pengerjaan ini cuma 3 minggu. Karena 2 minggu terakhir itu atau 3 minggu terakhir itu kita akan review. Tugas siapa yang telah sesuai dengan harapan, tugas siapa yang telah sesuai dengan Pak. Nanti luarannya kita punya bank soal dan pembahasan semua paket soal OSN dan KSN. Nanti kita jadikan satu file, satu folder, dan nanti semuanya bisa saling unduh. Sehingga Ananda akan terbantu. Ananda nanti pede untuk menawarkan jasa ke sekolah masing-masing untuk membimbing Olimpiade di sekolahnya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kita gotong royong. Makanya dibagi
bekerja sama, nanti kita punya satu, katakanlah buah karya intelektual Anda sebagai seorang mahasiswa. Silakan dikasih nanti sama gurunya, atau Anda sendiri yang mendampingi adik-adik di sekolah alma mater Anda masing-masing. Nah, ini contoh yang nampak satu. Ini kalau soal nomor 2, nah ini yang nomor 2, di Bapak ganti, kalau tadi lihat variasinya di sini urutan, lalu diganti lagi. Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi iklim suatu tempat di bawah ini, yang paling mempengaruhi iklim wilayah dekat dengan pantai adalah bla 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 bla. Pilihannya arus laut, ya. Nah, kenapa arus laut? Ini penjelasannya. Ini gambar pendukungnya. Jadi 1 slide atau 2 slide jika teorinya panjang. Ini soal ketiga masih mirip formatnya. Soal keempat, jadi pastikan berwarna, variatif, selalu ada gambar pendukung atau infografis pendukung. Nah, ini tidak ada gambar, hanya penjelasan saja. Jadi kalau memang tidak ada gambarnya, jangan dipaksa-paksa gitu, jangan dipajang foto rantau pula kan kata Pak Udin harus ada gambar, ya udah pajang aja foto sembarangan, jangan. Ya sesuai dengan kebutuhan saja, it's okay. Nah, ini beberapa contoh ya Ananda ya, silakan nanti Anda literasi data, literasinya kan sudah sangat bagus ya. Tinggal cari di internet saja semua gambar-gambar ini akan ketemu oleh Anda. Nah, kira-kira untuk acuan tugas yang dikerjakan sudah bisa dipahami Anda semua? Bisa, Pak. Insya Allah sudah, Pak. Nah, jadi benar-benar ini dikerjakannya itu benar-benar serius gitu ya. Benar-benar antusias gitu. Dan yang Bapak contohkan ini adalah standar minimal. Ini kerjaan tahun-tahun sebelumnya. Tentu tahun 2021 ini jauh lebih hebat dari ini. Ya, apalagi Anda daring mania ya, yang dunia di ujung jari Anda. Jadi tidak ada alasan nanti ada masalah tidak bisa begini, tidak bisa begitu, karena semua sudah tersedia. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada silakan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk jumlah soalnya itu dibuat semuanya, Pak? Apa? Untuk jumlah soalnya, kalau misalkan jumlah soal itu kan biasanya berjumlahnya banyak, ada yang 100 soal, Pak. Oh iya. Kalau yang dapat 100 soal berarti itu amal ibadahnya makin banyak. Pak, terima kasih. Ya, baca bismillah dulu ngerjainnya, jadi biar amal ibadahnya banyak ya. Soalnya makin ke kabupaten kota itu soalnya makin banyak 90 apa 100 ya. Ya, tapi kan ya pandai-pandai aja lah gitu ya. Dicicil tiap hari 10 selesai. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau soalnya itu esai itu dibikin juga, Kak, Pak? Oh iya dong. Tambah keren lagi itu kalau esai ya, tambah banyak, tambah panjang teori-teorinya itu ya. Selamat ya kalau dapat soal esai ya. Terima kasih. Oke. Masih ada, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Pak, kalau semisal nanti kita temukan contoh soal pengetahuan umum terus tidak sesuai dengan KD, apakah tetap dimasukkan, Pak? Nah, soal-soal yang tidak ada di KD, contohnya nggak relevan, ditandai aja. Jadi soal ini soal tidak bertuan, ya nggak jelas nih kemana masuknya. Ini materialnya mata pelajaran seni tari yang masuk di situ ya. Tapi ya it's okay, tandai aja nomor berapa yang memang tidak relevan dengan 18 kompetensi dasar di mata pelajaran geografi SMA MA. Silakan berikutnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa tadi? Uco. Kalau di nomor 1 itu, Pak, jika ditambahkan indikatornya boleh, Pak? Oh, mantap banget. Nah, ini nih keren nih. Ini baru usul yang luar biasa ya. Jadi di KD itu kalau mau ditambahkan indikator, contohnya ya rasanya itu udah ada contohnya. Ya bolehlah disepakati aja ditambah indikatornya, enggak apa-apa. 1 KD itu kan minimal diturunkan menjadi 3 indikator, 3 minimal ya. Jadi boleh 4, boleh 5 gitu ya. Jadi kita sepakati ya, sesuai dengan arahan Mr. Muhammad Ranto Harahap, maka KD dilengkapi dengan indikator.
Ini pada banyak yang gondok nih kayaknya. Ngapain sih lu nambah-nambah kerja gitu ya? Nah, nggak apa-apa sih. Semoga Ranto semakin tenar dan viral di mata teman-temannya ya. Silakan. Jadi ada nomor KD indikator level persentasenya. Silakan. Silakan, Anda masih ada? Silakan kalau masih ada Bapak layani, Bapak tunggu. Kalau udah sangat jelas ya silakan. Silakan Deti Krisdayanti. Nyanyi dulu Krisdayanti. Krisdayanti bisa lagu apa? Pilihlah aku lah. Bisa lagu Krisdayanti? Nggak bisa nyanyi, Pak. Nggak bisa nyanyi. Ya udah kalau itu digantiin sama Dian Jordan. Jordan, kamu nyanyi udah lama apa nggak dengar suara kamu nih? Jordan. Dian Jordan Simamora. Tuh, jidat udah licin. Udah, kamu nyanyi nih. Dulu waktu semester 1 ya, Anda dihukum nyanyi di depan kelas ya, masih ingat ya? Masih, Pak. Masih. Ya sudah, sekarang kamu nyanyilah agak satu album lah, Bapak mau dengar, silakan. Lagu Judika. Hiburlah teman-teman Anda yang lagi sedih nih. Ini ada wajah si Jeffrey, kasihan sekali bentuknya itu. Mana suaranya Jordan? Ayo nyanyi dulu sebelum diceramai sama si Nafri, yuk. Ya, lagu Bukannya Aku. Nggak tahu, Pak. Lagu yang dinyanyikan di depan kelas dulu apa? Ya sudah, kalau nggak ada yang mau nyanyi, ya sudah. Sekarang kita dengarkan tausiah dari Ustadz Nafri Zulirfan. Silakan diceramahi teman-teman kamu nih Nafri. Diruqyah aja sekalian. Diceramahi, Pak. Gimana, udah selesai lombanya? Belum, Pak. Masih menunggu hasil perhitungan like di YouTube, Pak. Oh, ya, ya, ya. Udah nih yang cobalah sampaikan harapan Anda kepada teman-temannya untuk dukungannya. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada seluruh teman-teman geografi angkatan 2019, khususnya pendidikan geografi yang hadir pada Zoom meeting kali ini, berkenaan dengan Nafri mengikuti festival DAI tingkat nasional mewakili kampus kita UNP. Untuk itu Nafri mohon support, mohon dukungan, serta mohon doa dari teman-teman semua, termasuk Bapak Dr. Nofrion. Di dalam penilaiannya itu 20% dari like serta komen dari teman-teman semua dan 80%-nya dari Dewan Juri. Untuk itu nanti akan ada di share video tersebut di akun YouTube channel yang penyelenggara lombanya. Jadi setelah like, komen yang di IG, akan ada sesi yang di YouTube. Jadi nanti ketika Nafri nge-share yang di-upload pada channel YouTube mereka, Nafri mohon kembali untuk teman-teman like dan komen. Serta beri dukungan yang terbaik pokoknya. Demikian teman-teman semua. Dan harapannya ya tentu Nafri besar harapnya dapat membawa nama baik UNP di cabang DAI ini tingkat nasional. Dan kepada seluruh teman-teman, apapun potensi teman-teman semua, apapun bakat dari teman-teman semua yang bisa teman-teman kembangkan walaupun kita masih dalam proses perkuliahan secara daring ini,
ya tetap ikuti walaupun lomba tersebut secara online. Tetap semangat dan tetap jaga spiritnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih unmute. Makasih ya buat Ustadz Nafri. Ini karena terpukau mendengarkan Ustadz Nafri, lupa ngidupin mic ya. Itu Nadia itu udah berat sebelah kepala tadi, itu udah nyender ke dinding mendengarkan tausiah dari Nafri ya. Oke. Berarti untuk tugas hari ini sudah sangat jelas. Nanti rekaman juga akan Bapak kirim linknya ke grup. Silakan bagi yang mungkin baru datang ya. Seperti apa tugas yang Bapak jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami. Baiklah, kalau begitu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, Zoom meeting kita cukup sampai di sini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan ya, dan semoga pandemi segera berlalu dan mudah-mudahan Anda bisa melaksanakan kegiatan dengan normal kembali. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.